panjang. Kalau dalam tabel besaran turunan, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, gaya berat itu sama dengan W ya, W sama N dikali G. Yang ini maksudnya. Artinya massa ini bisa diturunkan di rumus-rumus yang lain. W sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, pertanyaannya begini, mengapa ketika kalian mengukur berat badan selalu mengatakan berat? Kenapa bukan massa? Satunya kan kilogram. Jadi gaya berat sendiri adalah massa dikali gravitasi. Jadi semua benda yang ada di dunia ini maupun di bumi ini pasti memiliki massa. Kalau dia tidak memiliki massa, ya kemungkinan besar itu bukan dari alam sini. Mungkin ini bisa terjadi di ruang hampa ya. Di ruang hampa itu tidak terjadi yang namanya gravitasi atau tarik menarik antara dua partikel, tidak. Makanya kenapa baju astronot itu ketika dia diletakkan di bumi itu lebih besar, sampai berton-ton ya beratnya dibandingkan di luar angkasa. Bayangkan saja ketika berat dari baju astronot itu lebih besar, kemudian berada di ruang hampa, dia masih terampang apa ya? Ya masih melayang gitu. Karena tidak ada gaya gravitasi yang berpengaruh. Beda hanya di bumi. Ketika baju astronot ini diletakkan di bumi, otomatis pasti akan sangat berat. Tidak mungkin akan diangkat oleh beberapa orang saja. Mungkin yang diangkat adalah baju tersebut adalah mesin. Nah, dan juga gaya berat itu selalu mengarah ke bawah ya, tegak lurus. Jadi teman-teman harus menulis seperti ini. Pas titik dari benda itu. Kapan tidak tepat di titiknya, maka teman-teman sudah salah. Kapan kalian tuliskan ini? Karena kan tidak mungkin salah. Mungkin begini, maksud kita ingin menuliskan di tengah tapi tidak sampai mungkin di sini, ini sudah salah ya. Jadi gaya berat itu berada di titik satu benda mengarah ke titik satu. Jadi penulisan Anda adalah berada di tengah ya. Nah, itu dia yang tepat. Gaya berat itu berada di situ ya, berada di tengah-tengah dari benda. Kapan kalian ke bawah sedikit, ya kemungkinan besar untuk perhitungan pasti akan lebih besar. Nah, ini masih bidang datar ya. Bagaimana kalau kita konveksi ke bidang miring? Nah, miring ya. Dengan posisi yang sama, dengan ke bawah, sama dengan M dikali. Otomatis kalau kita gambarkan seperti ini, ini kan bentuk sudut ya. Kalau dia bentuk sudut, otomatis dia punya alfa atau beta theta. Simbolik saja untuk mengatakan kalau dia punya sudut. Nah, otomatis kalau dia punya sudut, nanti akan berlaku sifat-sifat dari trigonometri. Ingat ya, kalau misalkan kita selalu menggunakan yang namanya sudut, pasti ada yang sifat sinus, cos dan tan, pasti ada. Nah, selanjutnya untuk menentukan arahnya dengan vektornya ini. Ingat ya, bahwa gaya berat itu selalu tegak lurus pada bidangnya. Meskipun dia dibengkokkan ke sini, tetap lurus ke bawah. Jadi kapan kalian mengarahkan ke sana ya, berarti sudah tidak mengarah ke titik pusat gravitasi, itu dia maksudnya. Oke? Nah, sekarang kita ingin mencari
sifat-sifat dari trigonometri. Nah, kalau ini saya putar ke sini ya, maksudnya yang ini ya adalah Y, yang I ini adalah X, yang ini adalah sulitan ini. Nah, sulitan saya ini alpha. Otomatis ini M kali G, ya kan? Berarti massa dikali gravitasi. Kalau dia ke depan berarti apa ya? Sin. Depan miring, kan? Berarti Mg sin alpha. Kalau dia ke atas, samping ya, sini. Pas samping ini, itu Mg Mg apa? Cos alpha ya? Cos alpha. Oke. Jadi kita kembalikan proyeksinya kembali. Jadi sini Mg cos alpha, sini Mg sin alpha. Ini saya putar ya. Ini saya ke sini. Anggaplah apa ya? Saya tinggal balik aja untuk supaya lebih mudah lagi memahami. Nah ini ya. Kalau kita rumuskan ini Mg-nya, ini X-nya, ini Y-nya, ya. Ada di sini adalah Mg tadi, Mg cos alpha. Oke, mungkin paham? Ada yang lain? Dia otomatis benda akan menuju bawah ya. Oke, bawah. Jadi di sini belum berlaku yang namanya GGS, masih pada bilangan izin. Jadi kita cuma simulasikan bagaimana letak dari nilai berat itu. Nanti kita akan bahas di GGS bagaimana penerapan dari berat ini dengan 2 3 di dalam kehidupan sehari-hari. Mana? Kemudian N kali. Jadi untuk gaya normalnya sendiri itu beda ya. Satu mengarah ke atas, satu mengarah ke bawah. Jadi mereka saling berlawanan arah. Nah, karena N-nya sama dengan M dikali 4 sama dengan W, maka N sama dengan M dikali 3. Kenapa? Karena sama dengan ini ya. Cuman yang menjadi pembeda adalah kalau yang N tidak memiliki minusnya. Jadi gaya normal itu sama dengan M kali D, atau gaya normal sama dengan W. Nah, sekarang bagaimana kalau kita wujudkan dalam bentuk sudut sama? Ini M kali D, ini ada gaya normal. Sekarang sama ya, untuk hasil yang dibentuk adalah Mg sin alpha, kemudian Mg cos alpha. Nah sekarang untuk menentukan gaya normalnya sendiri, itu yang tidak lurus terhadap bidangnya. Yang mana yang salah? Yang salah dengan gaya normal adalah Mg cos alpha ya kan? Nah, maka kalau dalam bidang miring N sama dengan Mg cos alpha. Nanti kita akan gunakan ini pada penentuan GGS. Ingat ya, jadi dia selurus dengan gaya normal, selurus dengan sudut pembentukan Mg cos alpha.
maka ini yang kita ambil, kita bagi dengan ini dan ini. Tapi untuk percepatan sendiri, percepatan pasti selalu mengarah ke mg sin alpha, pasti selalu, tidak mungkin mengarah ke bawah. Jadi ingat ya, ini sebenarnya sama dengan ini maksudnya. Intinya karena dia dibentuk dalam bentuk sudut, otomatis pasti akan dipecahkan seperti demikian. Kalau saya tidak terbentuk sudut, maka akan seperti ini kembali normal. Paham ya? Kenapa dia ada mg cos alpha? Karena dia bergerak pada yang ini yang dibentuk oleh sudut. Jadi sebenarnya mg ini proyeksi dari semua. Gitu. Jadi mg ini sama dengan ini. Nah, sehingga untuk mencari percepatannya ya, ini kan kita belum tahu berapa kecepatan yang terjadi pada benda ini, maka kita akan menggunakan yang rumus sigma f sama dengan m kali a. Nah, tadi sama dengan kasusnya ukur 1, 2, dan 3, bahwa percepatan itu akan selalu mengarah ke gaya yang mempengaruhinya. Kira-kira gaya yang mempengaruhi dari benda ini mana? Apakah di bawah atau di sini? Yang mana? Kira-kira arah bendanya akan mengarah kemana? Ke bawah. Nah, kira-kira yang mengarahkan siapa? Sin alpha. Ya, sin alpha. Jadi sigma f mg sin alpha sama dengan m kali a. Jadi jumlah gaya bekerja ya. Andai kan sini ada misalnya gaya f-nya, otomatis nanti akan dihitung juga. Tapi karena tidak ada gaya yang berpengaruh di sebelah kirinya, nah, tinggal segini saja. Paham ya? Nah, nanti ketika ada gaya bekerja di sebelah kirinya, nanti kita akan masukkan ke rumus. Nah, yang gaya ini tanyakan ya ini mg sin alpha m kali a. Nah, di sini ada ini ya, antara ruas kiri dan ruas kanan. Saya hapus saja. Jadi tinggal g sin alpha a. Ini untuk percepatan pada bidang millimol-jin, ya, pada bidang millimol. Nanti kalau dia pada bidang millimol, misalnya kasar, nanti ada berlaku namanya nyika atau gaya gesek statis dan kinetik. Nanti kita akan bedakan rumus dari lintasan yang mungkin tanpa ada gaya hambat sekali dan percepatan yang mempunyai hambatan. Paham ya? Jadi kita jika ingin mencari percepatan dari benda yang beda pada bidang millimol-jin, maka ini maksudnya mengambil sin alpha. Ini tanpa ada hambatan. Kalau dia ada hambatan berarti nanti ada yang namanya FK atau FS yang berlawanan arah dengan gaya itu. Tahu ya? Kita masuk pada gaya gesek. Gaya gesek. Oke. Jadi gaya gesek itu adalah F sama dengan mu dikali N. Atau mu ya. Mu itu koefisien gesekan. Dia itu berada pada 0 sampai 1. Kalau dia 0 berarti tidak ada gaya gesek sama sekali. Kalau misalnya 0,1, 0,2 itu kemungkinan besar ada gaya gesek. Dan sampai pada 1 itu terjadi gaya gesek yang sangat besar. Otomatis benda tidak akan bergerak. Nah, ini bisa bergerak ya. Otomatis kita misalnya 0,2 dan mencapai 1. Kapan yang mencapai 1 mungkin ya, kalian sulit untuk mendorong benda itu karena gaya geseknya sangat besar. Makanya nyingka itu sebagai koefisien. Nanti kan kalau di soal-soal itu biasanya ada 0,1, 0,25 kan. Jarang kan 1. Karena memang sangat tinggi, sangat besar pada angka 1 itu. Oke.
untuk gaya gesek sendiri itu terbagi menjadi dua. Ingat ya, yaitu apa? Statis. Statis. Ini S kali N. Muka. Muka dengan Muka. K N. Ini kenapa ada selalu gaya normal ya? Karena memang nanti akan dipengaruhi oleh gaya normal. Kalau dia bergerak pada sebuah bidang, itu ada gaya normal. Oke, sekarang kalau misalnya ini saya terapkan ya, kita jadi terapkan pada yang pada gaya sendiri. Otomatis gaya geseknya akan mengarah ke kiri atau berlawanan arah dengan gaya bedanya. Oke, jadi begini ya, gaya bedanya itu bawah pasti, selalunya pasti kan yang menuju ke bawah ya, yang mungkin menuju ke atas ya, atau kira-kira benda apa yang menuju ke atas. Ya, paham ya? Oke, otomatis bedanya akan menuju ke bawah karena di sini adalah kasusnya adalah gaya pada bidang yang kasar, otomatis ada gaya gesek yang berlaku. Tadi kan lintasan izin ya, otomatis tidak ada gaya gesek yang berlaku karena sekarang kita gunakan bidang yang kasar, otomatis ada gaya gesek yang berlaku. Disebut dengan F ini ya, ini ya, gaya gesek. F kecil, bukan F besar. Oke, sekarang perbedaan dari gaya gesek statis dan ini ada yang tahu? Ada yang pernah melakukan dalam kehidupan sehari-hari ini? Gaya gesek statis. Ada. Nah, yang sana. Coba kamu harus minta jalan sana. Ya, buka sendalnya. Angkat saja, jalan sana. Ya, baik lagi. Pulang medikos. Baik. Oke, ada yang bisa menjelaskan mengapa kita bisa berjalan ke depan pintu tadi? Baik, ya kalau kalian bilang ya karena dia punya kaki ya itu kan tidak logis. Karena kita berikan kita teori bahwa proses dari yang kita bergerak itu ada gejala-gejala yang terjadi. Nah, kira-kira gejala apa? Jangan cuma mengatakan bahwa dia punya kaki kemudian punya keseimbangan tubuh yang baik. Nah, ya tenaga, kira-kira kalian bisa jabarkan kira-kira bahwa dia dalam kasus ini ya gaya gesek ini. Jadi gaya gesek ini sangat menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian teman-teman dengan menganggap kalian gaya gesek itu karena dia sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Hah? Ya. Oke. Tadi saya ulang ya, gaya gesek itu adalah pertemuan antara dua benda yang saling bergesekan atau bersentuhan. Otomatis, ya. Paham ya? Coba kalian lihat sendiri. Tadi Armita berjalan ke sana. Pada saat kamu berjalan ada tidak seperti ingin kerja karena mungkin permukaan itu tidak. Nah, itu kan tergantung ya nanti. Oke, tadi juga yang sudah bergerak ke sana, otomatis dia sudah melakukan yang namanya gaya gesek. Jadi tadi itu teman-teman sudah dibantu oleh gaya gesek sendiri. Tanpa teman-teman sadari, gaya gesek sudah berlaku pada saat anda berjalan ke sana. Dia itu mempengaruhi permukaan kaki kalian terhadap lantai. Jadi saling bergesekan. Kapan tidak bergesekan, kemungkinan besar kalian pasti jatuh. Jadi ingat ya, pasti kalian akan jatuh. Misalnya kalian sudah berjalan lama ini, kemudian menginjak sabu sedikit, kemudian jatuh, otomatis gaya gesek tidak berlaku pada saat kalian jatuh. Iya. Jadi gaya gesek itu berlaku ketika kalian tidak terjatuh. Artinya lantai itu tidak merespon benda ataupun kaki dari kalian.
Kapan dia sudah terpleset, otomatis dia ada geser lagi yang belakang. Sama nih dengan kita mengendari motor. Andaikan coba ya, andaikan kalau tidak ada gesek antara ban dengan aspal, mungkin kalian akan selalu berada di tempat. Karena tak kalian jalan lumpur terus keslip, ya lama, lama, makin berat juga makin terpleset. Nah, itu kan tidak ada geges sebenarnya. Jadi geges berlaku itu adalah ketika pertemuan antara dua yang saling bergesekan. Efeknya apa? Efeknya kalian bisa berjalan, dengan motor bisa bergerak, gitu. Atau misalnya kalian sedang mengendarai motor, tiba-tiba injak kayak sebuah kerikil-kerikil. Misalnya Aisyah kan sering tikung-tikungan ke motor, kemudian injak kerikil jatuh, nah, itu tidak ada lagi ya. Itu dia berlaku pada apa ya? Dia yang menyicip. Nah, konsepnya kayak gitu seperti itu ya. Jadi dia menolong kita dalam kehidupan sehari-hari untuk bergerak dan berjalan. Nah, makanya dalam proses tadi kalian bergerak ke sana ada dua kemungkinan terjadi. Ada Fs dan Fk. Kalau kalian bergerak berarti namanya kinetik ya. Tadi kalian bergerak itu berarti berlaku kayak efek kinetik. Kalau misalnya, nah ini dong. Nah ini statis. Dia seakan-akan ingin bergerak, tapi tertahan gitu. Bagaimana statis? Ya kan? Statis. Ya, benda itu ya ingin bergerak sebenarnya. Cuman karena gaya jatuhnya tidak terlalu kuat, maka dia akan seolah-olah akan tetap ya bertahan gitu, ya, kayak magang lah. Bisa didorong, tidak mau perumpamannya seperti itu. Ya. Sama ketika kalian mendorong, misalnya mendorong sebuah mobil. Kalau kalian rame-rame kan kadang-kadang pertama kedorong cuman kembali lagi. Nah itu kan statis, dia berusaha untuk mempertahankan posisinya. Dia tidak akan bergerak sampai kalian berikan gaya yang sangat besar. Kapan kalian sudah berikan gaya besar, dan lagi status mengulang yang ada. Gitu. Sama tadi satu. Kapan dia bergerak, kembali ke rumus kedua. Begitu saja dia. Kali keterkaitan. Sehingga untuk mencari kecepatannya, yang mencari kecepatannya pada bidang miring yang kasar, maka kita gunakan rumus sigma F dan M kali A. Nah, sigma F nya kan ataupun jumlah gaya bekerja kan ada dua, satu ini kan, ini dengan ini. Berarti F kurang F ya. Oke, sekarang kalau bendanya bergerak kita menggunakan rumus apa? Kalau misalnya bendanya bergerak kita menggunakan rumus apa? Apakah Fs atau Fk? Fk ya. Kinetik bergerak kan? Kinetik itu bergerak. Statis itu jauh. Fk sama dengan M kali A. Ini ya. Sigma itu adalah jumlah gaya bekerja. Kita ingin mencari kecepatannya. Sedangkan gaya bekerja pada benda tersebut ada dua. Satu, ini. Ini dia maksudnya. Tentukan gaya bekerja. Sama tadi kasusnya dengan anggaplah ini saya tutup ya. Kalau kita menjadikan begini, jadikan pada bidang yang ditata. Ada dua ya kan? Ini anggaplah F2. Ini adalah F1, ya kan? Contoh aja, tapi ini kan diproyeksikan dalam bentuk sudut, ya kan? Nah, cepat ya. F-nya dengan M kali G sini apa? Berikan triple. Kurang. Kenapa dikurang? Karena dia bermakna ya. Iya. F-nya itu mana? F-nya dengan New K kali N, dengan F kali K. Oke. Sekarang MG sini alfa. Nilainya N-nya tadi mana? K normalnya. Ini ya, K normal itu selalu di atas. Ada tiga. Berarti yang terus dengan K normal adalah MG cos alfa. N dikali
Nah sekarang, bagaimana caranya kita menghilangkan massa dari ruas kanan dan ruas kirinya? Caranya gimana? Ada yang paham? Iya. Ayo. Kalau yang terdapat ya, siapa yang bakal berdasarkan untuk menghilangkan, karena kan di sini ada dua ya, ada dua M nya. Kita cuma mengambil salah satunya saja. M G C alpha kurang G alpha M. Iya. Hilangkan lagi M-nya. Dalam hubungan. Ya, ini saya dalam hubungan. Oh. Ya. Berarti. Kadang kan yang lain yang ada. Ini ada dua ya? Iya. Ya, saya keluar yang itu. Misalnya M G, ini kan saya kalikan sama ya? Sekali masuk kembali, kembali lagi ke semula, ke awalnya. G sin alpha kurang G cos alpha M. Oke, sekarang saya mematikan karena kan sama ya. Tadi kan setara, makanya saya tidak bisa matikan karena ruas kirinya cuma satu M nya di ruas kanan. Ruas kanan cuma satu, ruas kiri dua. Jadi saya harus jalankan lagi. Nah, saya matikan ya. Jadi tinggal G sin alpha dikurang G cos. Pak, ini ya, ini kan. Juga G sin cos alpha. Iya. Dengan kali satu. Juga G cos alpha. Juga G sin alpha kurang juga G cos dengan A ya. Nah sekarang saya ingin supaya lebih sederhana lagi, benar ya? Bukan sederhana, cuma saya ingin tukar begitu. Nah ini ke depan. Y sin alpha dikurang Y kan. Ini tidak berlaku sistem anu ya? Menukar tidak. Kita cuma menukar saja. Kan sama saja begini, kan sebenarnya kan begini sama saja. Yang penting kalian paham bahwa oh yang dicari adalah air. G cos alpha D. Jadi ini dia rumus dari kecepatan kedua belah ada di diagram miring yang kasar ya. Coba kita bedakan yang licin tadi. Ini yang licin ya. G sin alpha dia tidak berlaku yang namanya koefisien geser, otomatis kan terjadi begini. Kalau kalian menggunakan ini pada saat bergerak, otomatis akan terjadi karena tidak ada gaya geser kemana-mana. Paham ya? Dia cuma berlaku yang ini G sin alpha, dia berlaku juga. Itu dia perbedaan antara percepatan pada bidang miring yang licin dan juga pada bidang miring. Dia ada tambahan ikan. Dan tergantung soalnya. Kalau misalnya diterangkan adalah statis, ya kira-kira berapa? Nanti ya, itu biasanya tergantung dari soalnya. Paham ya? Jadi ini ya, bukti bahwa kita menemukan kecepatan seperti demikian untuk pada daya kasar ya, kasar. Kan kalau kasar itu ada K dan S, K dan S. Kalau dari itu berarti dia masuk pada dengan licin.
Oke. Ini katrol ya. Oke, sekarang untuk katrol sendiri dia mempunyai, misalnya ada dua benda yang berbeda ya, misalnya. Itu misalnya sini adalah M1, sini adalah M2. Nah, kira-kira yang mana yang lebih besar antara M1 dan M2? Yang mana yang lebih besar? M1. Apakah M1 atau M2? M1. M1 ya? Jadi M1 itu lebih besar dibandingkan dengan M2. Nah sekarang karena pada kasus ini masa katrol kita abaikan dan kita fokus pada benda yang benda terlalu. Nah misalnya di sini ada tegangan tali untuk katrol ya, tegangan tali dari katrol dengan tegangan tali dari benda. Ingat ya, mereka saling tarik menarik. Ada tegangan tali mereka. Kapan mereka tidak punya tegangan tali satunya, pasti sudah putus deh. Putus. Ya, ingat ya. Jadi masing-masing punya tegangan tali untuk saling memperkuat. Apa dia tidak punya tegangan tali, pasti ya sudah putus ya. Ini adalah S1 ya. Adalah M1, S1. Sama juga tegangan tali dari katrol. Kemudian ini adalah tegangan. Oke. Untuk percepatannya, M1 akan ditarik oleh M2 misalnya. Misalnya ini Aisyah misalnya. Ini embernya. Tarik. Ya kan? Jadi untuk proses dari kita mengangkut air itu hampir sama dengan yang ini. Jadi yang satu ini adalah penampung air sama embernya yang kita tarik. Nah, yang kedua ini ya sebagai penarik. Nah, kemudian otomatis M1-nya akan mengarah kan ya? Kalau yang mengarah ke bawah berarti Aisyah tidak mampu mengangkat jatuh dulu di sini kan? Hanya kemudian otomatis ini pasti mengarah ke bawah ya? Ah, oke sekarang fokus tinjau pada benda satu ya, benda dua. Kita tinggal sebagai penariknya. Yang berlaku adalah sigma F dengan M dikali. Ayo, ada berapa gaya bekerja? Oke, jadi selalu ada gaya berat yang mempengaruhi gaya tersebut. Percepatan itu nilainya positif. Ingat, yang searah dengan percepatan itu nilainya positif. Yang berlawan arah dengan percepatan itu nilainya negatif. Otomatis T2 kan berlawan arah ya, T2 dengan percepatan. Sehingga F sama dengan F dikurang T2. F ini sama dengan gaya berat ya. Ingat, gaya berat. Paham ya? F itu sama dengan B, gaya berat. Yang sampai kalian bilang, Kak, kenapa F di situ? Main saja gaya berat. Ya? Atau kalian belum paham ya? Kalian paham istilah mungkin. Ini. Habis itu F kurang T2 M kali A atau W kurang T2 M dikali A. Jadi F ini karena arahnya ke bawah ya, karena anggaplah begini, ada gaya bekerja di sini. Karena gaya bekerja ke bawah adalah F, maka itu sama dengan W M kali T sebagai berat. Nah sekarang W-nya itu adalah M kali G ya. Berarti M kali G kurang T2 M 2 M2 ya. Maaf karena bedanya pada M2 cuma M2 M2 M1.
kali A. Nah sekarang, gimana caranya? Untuk mencari T2 ini gimana? Ya, terus ya. Jadi N2 nya saya pindahkan ke kanan, kiri. Tidak mungkin kita mencari T2 dalam keadaan jadi M2 kali G berarti kurang M2 kali A sama dengan T2. Hilang ya? Jadi yang kita ingin cari tidak boleh coba kalian lihat rumus ada tidak di depannya ini? Pasti dia sama semua tuh. T2 M2G kurang M2 kali A. Ini ya untuk jangan kali pada benda 2. Sekarang tinjau pada benda 1. Sama ya, sigma F sama dengan M kali A. Ayo ada yang bedakan? Berani? Berani. Ada yang bisa? Aisyah? Dia? Itu tadi kan? Ini caranya. Sambil kulit berarti yang satu ya? Kalian fokus ke sini. Ya, kasih. Yang lain gimana? Masih benar? Coba kau perbaiki kalau yang positif sih. ya. Ini ya. Sekarang enggak. Tadi kan kita fokus pada benda 2 ya. Sekarang fokus pada benda 1. Ingat, kalau dia sama dengan kecepatan, dia positif. Kalau dia tidak sama dengan kecepatan, dia negatif. Karena satunya sama dengan kecepatan, otomatis satunya positif. Berarti sekarang yang jadi negatif adalah W-nya, yang satu. Ingat ya, di mana kecepatan bergerak itu ada gaya yang bekerja. Ingat, sigma F sama dengan A. Percepatan itu selalu berbanding dengan gaya bekerja. Jadi meskipun tidak disebutkan gaya bekerja, tetapi ketika ada percepatan pasti ada gaya bekerja di situ. Paham ya? Jadi harus kita pahami sama konsepnya tadi dengan hukum 2. Ketika percepatan bergerak ke kanan, otomatis pasti ada gaya bekerja. Meskipun tidak tuliskan sama. Kan bahwa percepatan itu selalu berbanding dengan resultan gaya berbanding dengan teknologi ya. Tapi berbanding nanti dia berbanding lagi dengan atau gaya berat yang tidak berbanding. Jadi kita pahami dulu konsepnya, terus coba kita lihat gambarnya. Jadi terkadang kan kita sulit melihat gambar begitu, kira-kira fenomena seperti ini. Oke, sudah lumayan ya, tinggal di koleksi lagi. Ada yang bisa membantu itu dari catatan saya? Atau ada yang sudah dapat gambaran begitu bahwa oh yang ini yang saya harus tuliskan, bukan yang ini? Ada? Rasa takut mon? Takut mon? Mantap. Ini tidak boleh. Coba dulu kalau saya salah, tidak salah.
Jadi kalian belajar sendiri. Oke? Karena anda tidak ada yang mau, berarti bagi saya yang mau. Oke? Saya boleh. Kau boleh. Gimana? Si Pak senang kali ya. Berarti kita fokus pada bendanya. Satunya. Berarti sekarang yang sama dengan percepatan adalah T1. Berarti T1 dikurangi dengan F. Atau gaya beratnya. Atau dikurangi dengan V. Dengan M1 dikali A. Dan T1 nya kurang M1 kurang dengan M. Jadi sekarang yang jadi positif adalah T1 ya. Jadi karena kalau dia searah dengan percepatannya pasti dia bergerak. Sama tadi dengan ini. Yang hukum 2, ya kan? Mengatakan selalu wilayah positif. Nah sekarang ini kan tinggal kita pindahkan T1. Ini saya pindahkan ke sini jadi M1 plus M1G plus M1A, ya kan? Tinggal pindahkan. Ini kan tadi beda, karena kan yang T-nya kan berada di tengah, jadi kita ubah lagi. Kalau ini kan tinggal dipindahkan lagi. Ini kan minus ya. Kalau saya pindahkan ke kiri, titik M1 kali, ya kan? Selesai. Nah, sekarang kita bandingkan. Gabung dia. Udah jam berapa ini? Jam 5 ya? Belum. Ya. M2 maaf positif ya. M1 nah sekarang ini kan ada dua G ya, saya nyalakan lagi M2 G paham ya? Maaf, plus ya. Ini plus. Kenapa saya keluar tengahnya? Pas saya kalikan kembali sama ke atas. Ingat, M2 kali A plus M1 kali A. Saya keluarkan M2, ini sambil plus saya keluarkan saja. Oh iya. Terima kasih. Oke. Masih kalikannya sama ya? Sekarang ada kita yang percepatan nih. Ini saya pindahkan ke sini. Pindahkan ya, bukan pindahkan. M2 plus dengan M2 M1. Oke, sekarang percepatannya sama M2 kurang M1 baru tambah M1. Coba lihat rumus dari percepatannya. Kamu ya maksudnya nanti kamu cek dulu. Jadi ternyata percepatan yang harus dilakukan oleh Aisyah untuk mengangkat tersebut adalah A sama dengan M2 dikurangi 1 per M2 ditambah 1 dikali percepatan dengan kita. Itu yang perlu kamu lakukan.